Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soda Siba Fatihah dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas C NPM 174. Di sini saya akan menganalisis pengaruh kasus narkoba di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, di sini kita sudah mempunyai data jumlah penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2008 ada 3.362.527 orang. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu 4.274.333 orang. Pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu 4.022.228 orang. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 4.098.029 orang. Di sini kita mengetahui bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan dan juga ada yang mengalami penurunan. Siapa saja pengguna narkoba? Pengguna narkoba yaitu 70% pekerja, 22% pelajar dan mahasiswa, 8% adalah pengangguran. 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Di sini ada tabel tersangka narkoba berdasarkan latar belakang pendidikan pada tahun 2008 sampai tahun 2012. Pada tahun 2008, anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi memiliki jumlah 44.711 orang. Pada tahun 2009 mengalami penurunan, yaitu 38.405 orang. Pada tahun 2010 mengalami penurunan lagi, yaitu 33.497 orang. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan lagi, yaitu 36.732 orang. Pada tahun 2012 mengalami penurunan, yaitu 32.743 orang. Di sini kita mengetahui bahwa 5 tahun itu memiliki jumlah sebanyak 186.088 orang atau tersangka. Ekonomi akibat narkoba. Penyalahgunaan narkoba telah mengakibatkan nilai kerugian yang tidak sedikit, baik itu kerugian individual dan sosial maupun biaya ekonomi secara nasional. Kerugian biaya ekonomi penyalahgunaan narkoba pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2008 berjumlah 32,4 triliun rupiah, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2011 yaitu 48,3 triliun rupiah. Pada 2014 mengalami peningkatan lagi yaitu 63,1 triliun rupiah. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan lagi yaitu 65,6 triliun rupiah. Di mana nilai aset sitaan jaringan sindikat kejahatan narkoba selama 2015 banyak 85 miliar. Aset sitaan berupa mobil, motor, tanah, rumah, ruko atau apartemen, pabrik, perhiasan, uang tunai, rekening, barang atau jasa. Dari data-data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kasus narkoba di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Walaupun mengalami penurunan, itu pun cuma sedikit atau ya agak lumayan, tapi pasti tahun selanjutnya akan mengalami peningkatan. Bahkan sampai sekarang di Indonesia masih ada kasus-kasus narkoba. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa untuk mencegah agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal tersebut atau menggunakan sila, yaitu bisa diambil dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dari situ kita tahu bahwa narkoba itu sangat dilarang, maupun itu di agama atau maka dari itu kita harus meningkatkan iman dan takwa kita agar terhindar dari hal-hal tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.